pesan Nabi Muhammad SAW. Kalau umpamanya kita berani ucapin ucapan seperti itu, maka amal kita tuh bisa hilang. Seperti api makan kayu bakar. Di situ ada sifat hasad. Di situ ada sifat dengki. Di situ, waduh, fa innal hasadah, kata Nabi, yakul hasanat kama takulu narul khotobah. Sifat yang seperti itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nggak ada sisanya kebaikan kita kalau kita masih begitu-begitu aja. Sementara kita bisa jadi terjebak dalam kesombongan yang justru lebih berat dosanya. Lantas, siapa yang lebih berat dosanya? Orang yang banyak berbuat salah atau orang yang merasa lebih baik dari orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat iNews TV yang saya hormati dan ibu-ibu sekalian yang di studio, gini Bu, kalau kita ini selalu nengok ke belakang terus, lagi naik mobil, lihatnya spion mulu, kira-kira selamat nggak jalannya? Enggak. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya kita mulai ngebandingin, kita nggak bakal pernah bisa bersyukur. Aduh, macet nih, panas nih. Coba mobil gue ada AC-nya, nggak bersyukur tuh, iya kan? Coba kalau naik motor, aduh, coba gue punya mobil, nggak bersyukur tuh. Akhirnya, padahal dia udah punya motor gitu kan. Jadi gimana maksudnya, Sobat iNews dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati? Begini, untuk menyikapi segala keadaan ini, jadikan masa lalu itu kaca spion, sekali-sekali dilihat dan tataplah ke depan. Istilahnya orang sekarang nggak move on loh, bener nggak? Iya. Yang lihat dulu dan kemudian banding-bandingin. Aduh, yang kayak begini ini suka banding, apalagi yang dibandingin dosanya lagi. Alah, dia sekarang baik. Gue tahu dulunya. Diceritakan Umar bin Khattab zaman dulu kayak apa coba? Ya kan? Tapi kemudian setelah mendapatkan hidayah dari Allah kayak apa coba? Apakah mesti terus bawa-bawa? Dia kan dulu tukang dosa, dulu kan dia tukang berantem. Udah cukup, hentikan itu semua. Yang dulu, rekam jejaknya ini. Loh, itu belum dapat hidayah, bilang gitu. Itu belum paham, bilang gitu. Sekarang udah paham. Cukuplah, jangan suka umbar keburukan seperti itu. Bu, coba ibu buka deh. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-32 Allah bilang apa coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Shadaqallahul azim. Jangan merasa diri paling suci. Jangan merasa diri paling hebat, paling top, paling bersih, paling oke. Jangan. Lanya di situ la nahi, artinya haram. Iya. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa. Allah yang paling tahu siapa yang paling benar. Siapa yang bisa jamin kita ini bisa begini terus? Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi gimana dong? Berhenti, stop. Stop, bukan stop. Kalau stop tape ya. Bulan puasa ngomongin tape lagi. Berhenti, stop, hentikan itu semua. Jangan banding-bandingin lagi. Kenapa? Yang dulu ya dulu. Sama suami juga. Misalnya masih bandingin juga gimana tuh? Kan saya bukan yang pertama. Akibatnya nggak bakal tumbuh rasa cinta. Begitu ya. Oke? Paham ibu-ibu? Paham ini benar? Insya Allah. Kalau paham, barangkali masih ada yang ganjel, boleh nanya. Siapa yang mau nanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bunga. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, saya dari dulu tidak pernah menjalankan ibadah puasa. Dan tahun ini saya niat menjalankan ibadah puasa. Tapi teman saya selalu mengejek bersama teman-temannya. Mereka bilang kalau saya tidak akan bisa menjalankan ibadah puasa. Tapi saya berusaha untuk konsisten dengan prinsip saya untuk menjalankan ibadah puasa tersebut.
Tapi karena kebanyakan ejekan-ejekan dari teman-teman saya, akhirnya saya tergoda juga. Dan dari itu makanya saya batal beberapa puasa saya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya yang berdosa atau teman-teman saya, Pak Ustadz? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ainus TV, pertanyaan Ibu tadi menggelitik ya. Kadang-kadang kita udah mau tobat, dia ustazah gitu ya. Iya. Dia ustadz gitu ya. Orang-orang kayak gini nih nggak bisa move on. Iya kan? Dia udah tobat. Orang-orang kayak gini nih adalah apa ya? Udahlah, kan kita nggak boleh menilai orang. Kita kembalikan lagi ya. Begini, jalan keluarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Muhammad SAW. Kalau umpamanya kita berani ucapin ucapan seperti itu, maka amal kita tuh bisa hilang. Seperti api makan kayu bakar. Di situ ada sifat hasad. Di situ ada sifat dengki. Di situ, waduh, fa innal hasada kata Nabi, yakul hasanat kama takulun narul khotobah. Sifat yang seperti itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nggak ada sisanya kebaikan kita kalau kita masih begitu-begitu aja. Jadi gimana? Biarin orang mau tobat, orang mau baik, nggak usah di ngomongin. Dan yang udah tobat, kenapa mesti ngikutin ngomongan dia? Kita nggak bakal sampai kepada tujuan. Dalam hati kita katakan, ya Allah biarkan aku istiqomah. Kalau yakin gitu gimana? Udah biasa aja, bercandain aja. Jangan diambil hati kalau kata orang Betawi bilang. Jadi, ayo berhenti, stop, hentikan membanding-bandingkan keadaan. Berhenti, stop, hentikan untuk belajar ngambil dosa orang lain. Namanya kita ngambil dosa orang lain ini, ya kita yang rugi nantinya. Biarkan mengalir orang lebih baik. Dalam hati alhamdulillah, semoga begitu. Mulai nih Bu, ya. Saya mau kasih satu tips yang luar biasa. Anda akan selamat sentosa sampai hayat di kandung badan. Ketika ngelihat orang, doakan orang itu. Selesai, beres hidup lo. Orangnya jahat, mudah-mudahan ntar dia juga baik. Orangnya dulu pendosa, tahu juga tobat. Orangnya koruptor, mudah-mudahan diberi kesadaran. Orangnya sok pamer, mudah-mudahan hatinya baik. Itu cara yang paling indah dalam menyikapi keadaan. Apapun keadaanmu, doakan orang di hadapanmu, hidupmu akan selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Jangan lupa, itu bisa terjadi kalau kita makan makanan yang halal. Tanpa makan makanan yang halal, pikiran kita menjadi racun. Begitu. Demikian, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.